Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa baril alaina. Ilahi nas'aluka bil
Habis hadir dulu mudah-mudahan. Alhamdulillah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وأته الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحبايب وبعد hadirin hadirat jamaah majlis taklim Kampung Al-Munawwar di kediaman Habibul Barakah Habib Abdurrahman Muhammad Al-Munawwar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Rahiman wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di hari yang ke-23 daripada bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat. Kita dipilih Allah, dikumpulkan Allah, dan insyaAllah kita meyakini kita pun dimuliakan Allah. Kemuliaan yang kita dapatkan dengan banyak sebab, diantaranya lewat majelis taklim ini kita diampunkan dosa oleh Allah. Maka siapapun yang diampunkan dosa oleh Allah, maka dia akan menjadi hamba yang mulia, terangkat derajatnya. Kemudian kita dimuliakan Allah pula dengan begitu besar dan banyaknya pahala yang sudah dijanjikan Allah bagi setiap orang yang duduk di majelis taklim. Sangat luar biasa pahala yang dijanjikan Allah. Sesaat duduk kita di majelis taklim itu lebih afdal pada salat 1000 rakaat, lebih afdal pada menjadi 1000 orang sakit, lebih afdal pada menghadiri 1000 jenazah. Satu jenazah saja kita mendapatkan kalau nyolatkan pahala seperti gunung Uhud. Subhanallah, dengan duduk di majlis seperti ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya kita dapatkan begitu besar pahala. Belum lagi fadail lainnya kita dapatkan, termasuklah keberkahan memandang orang-orang tua. Belum lagi lihat kita saling bermusafahah, yang mana musafahah itu pun Rasul mengatakan tidak ada dua orang muslim bermusafahah, bersalam-salaman kecuali Allah rontokkan dosa-dosa mereka sebelum tangan mereka terpisah. Seperti Allah merontokkan dedaunan yang kering dihembus oleh angin. Belum lagi ngelihat keberkahan tempat yang dulu kita yakin rumah ini pernah ditinggali oleh sosok seorang yang mulia sisi Allah, dan juga mungkin ada yang setelah beliau dari anak keturunan ataupun orang-orang saleh yang pernah masuk tempat ini. Alhamdulillah kita pun dimasukkan oleh Allah, kita pun mendapatkan keberkahan dan bermacam-macam kebaikan yang kita mungkin tidak terlintas, tidak tahu, tapi Allah berikan kepada kita. Maka dari situ kita selalu meniatkan apa yang kita berikan lewat hal yang seperti ini dengan nawaina bima nawahu asrafus salihun wa syirina.
Kita berniat dengan niat mereka para salihin, para salaf dan guru-guru kita, karena mereka memiliki niat yang tinggi, yang luas, yang mungkin tidak tercapai oleh kita. Ma'asyar ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah melanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul maula abadil maula, sampai kita ke penghujung kitab, yang mana kitab ini nanti disambung oleh Al-Imam Al-Habib Al-Barakah Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mengutip daripada sebagian isi kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh guru beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. InsyaAllah kita ambil apa yang ada di kitab ini insyaAllah ta'ala. Jadi beliau menutup dulu kitab ini, lalu setelah itu kita sambung dengan apa yang beliau tuangkan. Ya, jadi menjadikan bagian tatimah, penyempurna kitab lembek dari apa yang dituangkan oleh guru beliau lewat kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Terakhir kemarin kita baca faslun setelah beliau menjabarkan dosa-dosa begitu banyak tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, yang terhitung maksiat dosa sekujur tubuh kita. Lalu beliau tutup kemarin dengan anjuran agar kita bersegera bertaubat, minta ampun sama Allah. Lalu beliau ingatkan kembali tentang syarat taubat antara dosa manusia dengan Allah dan kalau dosa sesama manusia. Dosa kita kepada Allah, taubat tergambarkan lebih ringan caranya ketimbang kalau kita berbuat dosa dengan sesama makhluk Allah, sesama manusia. Ketika kita taubat kepada Allah, pertama muncul rasa penyesalan yang dalam, nadamah. Kemudian tekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Lalu ingila, kita harus meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan sungguh-sungguh perbuatan tersebut, menunjukkan kita mentobat sungguh-sungguh. Gaul baru itu tidak kita masih sayang, tanggung, tidak. Artinya kalau seorang itu misal kita gambarkan seorang sebagai seorang pemabuk atau narkoba, misal dia masih menyimpan barang, dia akan buang barang tersebut, menunjukkan dia benar-benar tobat kepada Allah. Apapun sifat maksiat yang masih tersisa, dia tidak akan lanjutkan walaupun tersisa itu ada nilai dunianya. Kalau dia jual laku, tidak akan dia jual. Dia buang, dia musnahkan, dia tutup pintu itu sekuat-kuatnya untuk tidak datang kepada dia. Kalau itu sifatnya Allah maksiat dia dengan melihat apa yang diharamkan Allah, maka dia tutup dengan dia hancurkan apa yang membuat dia menyaksikan apa yang diharamkan Allah, atau dia buang sehingga tidak ada celah untuk dia kembali menyaksikan tersebut perbuatan. Kalau itu sifatnya maaf, berhubungan dengan misal seorang perempuan berhubungan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, dia putuskan hubungan itu bukan cuma putus, tidak dilain, tapi nomor yang itu dibuang, dia pun berani ganti nomor agar benar-benar tidak bisa terhubungkan lagi. Bukan kita yang hapus nomor dia, nomor kita masih disimpan dia, tidak bisa. Ya, bukan juga kita blokir. Kalau kita blokir dia baca ganti nomor, jadi kita ganti nomor. Kalau memang sungguh-sungguh, nah disinilah kadang-kadang masih pakai tapi kalau nak ganti nomor kaget, mana nak nomor yang baru ni. Ya, karena itu memang taubat dan nasuha meminta ampun sama Allah, tunjukkan sungguh-sungguh. Engkau harus berusaha berbuat seperti itu, ganti nomor agar fulan yang dulu sering menghubungi kita dalam kemaksiatan tidak bisa lagi menghubungi kita. Kalau kita masih dengan kaki, aku bisnis, aku mana belum nak, kita belum nak taubat nasuh. Kenapa? Dengan kita membiarkan nomor tetap ada, dengan nomor itulah, walaupun kita blokir nomor dia masih nyimpan nomor kita. Dia baca lewat yang lain jalur untuk menghubungi. Sementara kita manusia lemah. Begitu datang SMS, ya ini kenyataan yang ada. Ya, kalau itu perempuan misalnya, ngobrol kan cukup dengan assalamualaikum kak, sudah itu nak nyawa pernah tidak mulai. Padahal kemarin tingkatan tidak bakal menghubung dia lagi. Tapi ketika hari kedua al-galab yang galab mulai hati. Iblis itu dah dahsyat luar biasa. Ini benar-benar kita buang, kita tinggalkan, tidak kita sisakan dalam kemaksiatan itu. Benar-benar kita tinggalkan. Itu baru menurutkan berarti kita benar-benar taubat nasuha. Jadi benar-benar menyesal dalam kita taubat, istighfar takut sama Allah, dalam bertekad benar untuk tidak mengulangi kembali, dan kita ini bila itu meninggalkan tempat atau apapun perbuatan tersebut dengan sungguh-sungguh.
Ya seperti yang pernah kami ceritakan sama antum, bukan Allah memang berat, kita cuma baca ngomong. Tapi kalau orang benar sungguh kepada Allah, Allah bantu. Waman jahadafina nahdina wahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan Allah, Allah bukakan jalan itu. Allah akan mudahkan. Kalau kita memang benar, kita ingin selamat. Seperti kalau saya pernah cerita sama antum, waktu kami semua dari Bekasi, ada seorang pejabat yang cukup tinggi di suatu bank konvensional, dengan jabatan dan fasilitas dan kedudukan, tapi dia baru sadar setelah cukup lama setelah mencapai kedudukan yang luar biasa, kalau gawe dia itu haram, terkutuk makan duit riba. Saking dia takut sama Allah karena riba ini sampai diajak perang oleh Allah, dia tekad bulat untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Yang mana pekerjaan ini membuat dia hidup nyaman di dunia dengan segala fasilitas. Diajak dan bisa diminta sama Allah agar keluarga ini pacak diajak, dipahami dan menerima. Tidak gampang karena kita sudah bisa, keluarga kita belum siap untuk diajak, jatuh ekonomi ke bawah. Tapi alhamdulillah Allah bukakan hati keluarga ini pun menerima dengan keputusan sang bapak itu. Sehingga cinta itu betul dia tinggalkan pekerjaan tersebut, yang di bank tersebut dengan kedudukan dan jabatan dan fasilitas dan segala penghormatan. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan, dia baru gerobak minyak. Zaman dulu minyak tanah maksudnya, keliling kampung, jual minyak tanah. Yang dia itu rezeki yang benar-benar halal. Jadi payah dia tenaga capek letih dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tidak gampang, tapi Allah mampu memberikan itu kalau pernah. Banyak. Ya, kita punya zaujati, punya sahibat, gawe di tempatnya Masya Allah dengan kecerdasan dan mulasa Masya Allah. Dapat hidayah, dia pengen pakai cadar. Lakinya restu. Cuma di kantor tidak baca dari rumah dia. Sanggup dia tinggal pekerjaan yang penghasil itu belasan juta sebulan. Gaji itu belasan juta sebulan. Dia tinggalkan demi mempertahankan cadar. Padahal sebenarnya cadar tidak menghalangi seorang untuk mampu bekerja. Alat kuliah, coba dia berani. Dia minta izin sama suami izin ke senang hati, lepas ini gak usah. Memang ini tidak semua orang langsung mampu, tapi harus berusaha. Apalagi kalau kita sudah tahu yakin, ya, seperti kalau kita minum racun, jelas-jelas racun. Nah kita teruskan atau kita stop. Kita teruskan berarti kita menghancurkan diri sendiri. Kalau kita stop, ya kita selamat. Wahada dari khanahimakumullah. Lalu mengatakan kemarin kan adzan bertar kufar di bawah. Kalau itu sifatnya kita melalaikan kewajiban pada Allah, meninggalkan puasa, tidak bayar zakat, meninggalkan sholat, maka bukan cuma taubat, tapi plus di qadha, plus di qadha. Catat bahwa anak sekian belas tahun tidak sholat, dibelum. Ya. Kita berpegang dari pendapat salah, kita mengatakan wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan, baik sengaja ataupun yang tidak sengaja. Apalagi yang sengaja, ada pendapat ketika beliau pernah ketiduran dengan para sahabat dalam suatu peperangan, terbangun di siang hari, matahari terik membuat beliau terbangun. Terjadi seperti itu 2 kali pernah kejadian. Di qadha, tidak kata selewat itu lewat puasa di qadha, semua di qadha. Nah, kalau itu sifatnya kita melalui kewajiban Allah, maka di qadha itu ada 2, ada sifatnya fawwal, artinya langsung. Ketika itu memang pelanggaran disengaja atau karena kelalaian. Tapi kalau kita tidak puasa, tidak sholat segala macam tadi, kita meninggalkan satu kewajiban bukan karena kesengajaan, bukan karena kelalaian yang melalaikan kita, memang keadaan kondisi, maka boleh mengqadha tanpa fawwal, tidak dengan seketika langsung. Tapi boleh tarakhi, ditunda. Seperti perempuan haid, tidak puasa Ramadan, tidak harus Syawal langsung diqadha. Boleh di Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, bahkan sampai Rajab baru qadha pun boleh. Kita kebetulan memang dalam kondisi sakit, lalu kita semalam tidak tidur, menahan rasa sakit. Sebelum subuh kita minum obat. Ternyata obat itu membuat kita tidur pulas, ditambah semalam sudah tidak tidur karena menahan sakit, minum obat tertidur pulas. Sambil pulas itu adzan tidak terdengar, alarm tidak terdengar juga. Bangun-bangun jam 7:30. Nah ini tidak berdosa, tapi tetap wajib qadha sholat. Apakah begitu bangun dia langsung wajib sholat? Tidak.
Kalau dia ngerasa lapar nak makan dulu boleh, dia ngerasa gerah mandi dulu boleh. Tapi kalau orang yang tidur terlambat gara-gara begadang, main gaple, nonton bola, yang sia-sia, maka begitu dia terbangun, dia harus langsung ambil sikap, ambil wudu, sholat. Mandi dulu, kecuali mandi wajib. Dapat kita nak makan dulu, tak boleh. Ngangkat telepon dulu, tak boleh. Sholat langsung dia harus fauran. Termasuk orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Begitu tanggal 2 Syawal, wajib dia langsung qada, tak boleh ditunda. Karena dia menentang Allah, sengaja membatalkan atau sengaja tidak puasa. Lalu beliau mengatakan adanya gadahu au istardahu intaha ma qadarallah jam'ahu. Lalu kalau itu sifatnya kita berhubungan dengan manusia, kita harus minta ridha, minta maaf. Kalau bagang wong balikkan, walaupun setutulan kecap, sebiji beras, kalau kita minta halalnya, jangan kita tidak meminta halal, minta ridha. Kalau wongnya tidak galak ridhakan, minta berarti kita berusaha untuk menggantinya. Dengan kadang-kadang kita ini minta ridha, kita anggap banyak sepele. Ujungnya tidak baca, anak minta ganti, repotnya sedikit juga. Nah ini berarti kita minta itu dah sungguh-sungguh, kita untuk minta maaf. Harus kita minta maaf, tidak, Allah tentunya akan lebih berat di yaumil kiamah. Sebagaimana kita masih ingat sebuah hadis Rasul, termasuk menghibah, jangan gampang-gampang menghibah sepulang dibah. Kapan minta maafnya? Kadang kita tidak perlu minta maaf kepada orang yang kita hibah tadi. Apalagi orang sudah meninggal, tambah lagi. Kadang-kadang kita masih galak menghibah orang sudah meninggal, masih buka cerita tentang dia. Ya. Nah ini mengerikan. Rasulullah muflis, orang yang bangkrut kata Nabi. Sahabat menjawab bangkrut, dia pikir mereka bangkrut orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tidak punya modal, dia punya hutang, itu bangkrut. Rasul mengatakan bukan itu maksud kata Rasul, tapi bangkrut adalah muflis. Yang aku maksudkan adalah seorang yang ketika di hidup dunia memiliki amal yang baik, bagaikan gunung amalnya sampai dia wafat. Tapi di balik amal yang banyak, dia juga ternyata banyak urusan dengan manusia yang belum dia selesaikan di dunia. Sehingga ketika datang hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil mengadili. Maka jelas setiap orang yang ada hak sama dia. Ada tuntutan, dipanggil orang yang pertama. Dihadapkan di hadapan Allah Maha Adil yang tidak mampu bisa untuk berkelit sama sekali. Dah seperti pengadilan dunia, kita bisa berkelit, kita bisa merubah, kita bisa membuat hukum sama kita bisa sombong. Begitu diadili maka Allah mengadili. Maaf ya ikhwani, mesti benar supaya bertaubat. Di pojok bumi inilah darul amal. Nak saling maaf-maafan di sinilah. Kalau di akhirat mulai di alam kubur, darul jaza. Dak kata Islam minta maaf lagi. Dak baca kita minta maaf lagi. Hatta sama bini kita, hatta sama anak kita. Darul jaza adalah hari pembalasan. Apa? Dunia inilah. Maka di Allah fulan dan fulan ini dulu pernah berbuat zalim begini. Bahkan orang yang tidak tahu kalau dia riba saat itu jadi tahu. Si fulan pernah riba itu waktu di dunia tidak tahu dia. Di dunia dia tidak tahu. Tapi setelah wafat Allah kasih tahu. Kalau si fulan punya dosa pernah menghibah dia, pernah memperti dia, pernah ngatur dia, pernah mencibir dia, pernah menunjuk dia dari belakang, akan datang itu. Tidak ada yang lepas kuatnya. Tidak ada lepas sekecil apapun dosa kita, walaupun orang tidak tahu. Bahkan kita dah astagfirullah, sekarang ada dosa kita begitu banyak, kita lupa. Allah tidak pernah lupa. Tempat kita bermaksud jadi saksi kita di depan Allah. Inna nahnu nulqil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athartu. Kami catat kalau kata Allah semua yang kalian lakukan, dan tempat-tempat itu jadi saksi kita. Tempat kita berbuat baik, tangga majelis ini jadi saksi kita, terutama membuat mereka-mereka yang masya Allah. Dulu berapa banyak sudah mungkin hampir 10 orang-orang tua yang masya Allah naik ke rumah ini untuk hadir majelis ini. Jadi saksi mereka, perjuangan mereka, mujahadah naik ke pucuk. Itu kadang-kadang pucuk masih kosong, sungkan naik di bawah deh. Ya, tak galak kita naik tangga dikit. Padahal setiap tangga yang kita injak itu jadi saksi kita dari Allah Taala. Nah, ikhwan, maka Allah mengadili. Allah Maha tahu. Apa
apa tebusannya? Mbak pahala si fulan yang dituntut kepada dulu dizaliminya. Jadi tebus dengan pahala dia kurang di mbak. Datang lagi orang kedua, mahal, babat demi hati-hati jangan galak melibat, jangan galak melibat, jangan galak mencepeku, jangan galak menjadi umat turun. Hati-hati ikhwan, medsos yang memegang HP itu kadang jadi biang neraka kita, biang dosa kita. Datang orang yang kedua, minta juga keadilan sama Allah. Datang orang ketiga, terus dimbek sampai habis kebaikannya. Selesai sudah kebaikan tidak ada lagi, subhanallah datang lagi orang menuntut minta keadilan. Maka Allah yang maha tahu betapa bermalaikat masih ada tak kebaikan dia untuk dosa dia. Malaikat mengatakan, Allah anta a'lamina, engkau tahu si fulan ada kasih lagi kebaikannya. Lalu Allah berbalik bertanya untuk punya dosa. Malaikat melihat dan menyaksikan, engkau juga maha tahu ya Allah. Maka perintah Allah, dosa si fulan yang menuntut balikkan kepada si fulan yang dituntut. Datang yang kedua, hakada. Jadi sudah, kalau ukuran dulu itu bangku itu sudah modal habis, untung kati utang banyak. Nah, untuk bilang nih, dari wah iya tuh bilang, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah lebih gampang. Itu pun tapi jangan digampang-gampang tentang ikhwan. Kalau Allah tidak buka kan hati juga untuk tobat dan akan tobat kita kepada Allah. Cuma memang kapanpun dimanapun kita bisa tobat minta ampun sama Allah, tapi sama manusia. Kadang-kadang dari kita lebih berat untuk minta maaf. Kadang-kadang kita sudah lupa dengan dosa tersebut. Kalau sama Allah kita bisa ngomongkan, Allah maghfirli dzunubi ma qaddamtu wa ma akhartu. Selesai. Ya Allah, dosa yang pernah aku lakukan, apapun kita sudah lupa. Tapi masuk dalam. Tapi kalau sama manusia, Allah pun tidak baca. Selesai ke dulu. Yang kita lihat sudah lupa sudah. Ya. Pernah beli jajanan, ngambil lebih, pernah nipu, pernah menjadi koyak sama orang belanja dengan sengaja, pernah macam-macam, lebih bahan, memang uyuk di belakang. Nah, alhamdulillah ni dah selesai. Mumpung masih nasihat pagi untuk kita semua, supaya kita saling memaafkan. Nah, jangan pula kalau ada emosi, kita ada masalah sama orang, sudah talak lah, biar lagi kaki kita hebat. Ya, ada masalah waris, masalah apalah. Ribut oleh saya. Nak diselesaikan tak baca. Kita dah galak gunyang. Jadi kita sudah kaget biarlah. Talak dah. Dia kita tuntut di akhirat. Memang benar kau bakal nuntut, tapi capek. Kalau masalah itu sepele atau tidak yang tinggi di mata Allah sudah lepas kelah. Ya sudah lepas kelah. Kalau rezeki kita dapatkan. Sudah sedekah niat kita. Ini orang dengan niat itu biar tadi dia jaga naik sisi Allah dan dia tak repot, tak kata perkara. Kalau dia ngomong itu dah jadi perkara dah hebat. Dia masih pengadilan. Ya, dia masih di pengadilan. Maka memaafkan ini perlu kita percepat. Intaha ma qaddarallahu jama'ahu. Selesai kata Nabi Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, ayahanda daripada Rasul Maulid, kitab yang beliau tulis dari Fathul Ilah bima yajibul abad li maula. Lalu beliau menutup dengan doa, wa arju minhu subhanahu wa ta'ala ayyumma nafahu. Dan aku mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini manfaatnya luas. Wa yukthira fil qulub waqahu, dan mudah-mudahan banyak memberikan bekas di hati-hati orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita dapat doa dari Nabi Muhammad. Ya, apa yang kita baca dari nasihat beliau kitab ini sampai ke hati kita. Wa atlubu mimman atla alaihi min awlil ma'rifah wa ra'a fihi al-khata' aw zalalan ayyunabbiha ala dzalika bi raddis sarih. Dan ini ketawaduan ulama kita. Dan aku meminta kepada siapapun yang membaca kitab ini, kata beliau, yang paham, yang ngerti, kalau memang didapatkan ada kesalahan atau suatu hal yang sifatnya tidak baik, tolong ditegur, tolong diluruskan, dibenarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ketawaduan mereka para ulama saleh. Yahdar an-nas min ittiba'i ala ghairi shawab, agar orang tidak salah pelok. Kalau ternyata aku salah, jangan sampai terpelok kesalahan aku, gitu. Kalau memang didapatkan ada kesalahan atau kehilafan, maka tolong diluruskan, dibenarkan. Jangan sampai orang terpelok dengan sesuatu yang tidak benar. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba, ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Yang hak, yang benar itu lebih berhak untuk dipeloki. Ya, yang hak itu lebih berhak untuk diikuti, untuk dibela. Yang hak itu lebih berhak untuk dibela. Walaupun pahit, walaupun sulit, maka itu yang begitu utama. Walaupun ini mungkin, wah ini ayat Al-Quran, dia tidak malu, tidak apa-apa. Kalau mengaku salah, tidak apa-apa.
Yang hak harus disampaikan kata beliau. Tegur, ingatkan. Bukan tidak kelemahan. Ya. Ini banyak sekali para masyayikh, rijal, awliya, salihin, mereka melakukan itu pada murid-muridnya. Kalau kami harus salah, tegur, ingatkan. Kadang-kadang murid tadi itu ya ada yang tidak mau negur. Kadang-kadang murid itu sengaja membuat kesalahan, sengaja untuk mancing. Ada tak murid meluruskan kesalahan dia. Nah, kadang-kadang kita memang ada adabnya Pak. Dalam hal ini kita boleh harus husnuzon sama guru, tidak menegur mereka ketika buat suatu kesalahan, tapi batas kesalahan apa. Ya, husnuzon itu sampai di mana? Kalau cuma salah-salah yang sepele, jangan ke guru, kawan deh kita lewat kebayang. Ya misal ada orang ngomong ketika Rasulullah wafat, ketika ibu Rasulullah wafat, maka Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abi Thalib. Kakeknya Abi Thalib, kan Abi Thalib, kenapa Abi Thalib? Oh besar kan, wah Ustaz salah ceramah. Nah ini orang yang salah itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Banyak Abdullah Thalib yang macam ini sama kawan dia kita usah nak dia masalah besar. Karena dia tahu boleh ini paling dia terpleset di lidah, tapi kalau ngatur kesan itu jadi hukum ini ya halal padahal yang haram. Nah itu boleh nak diluruskan, itu pun ada caranya. Kawan kita, nah kalau guru ada caranya, orang cara negur yang pikir pada guru kita takut tadi orang salah pakai. Kalau guru kita ini diikuti omongannya, nah, boleh disampaikan dengan cara yang tepat. Ala kulli hal. Lalu beliau mengatakan wal insan mahallu khata' wal isyan. Kalau manusia seperti ini, manusia yang di situ banyak mendapatkan atau melakukan kesalahan, tempatnya kesalahan dan kelupaan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Intaha min sunan Taufiq Imam Wabil Watana Jilla Al-Walid Abdullah bin Husain bin Tahir Mata. Amin. Beliau dari bab masalah kemarin Ma'asil Jawari Masul Guru itu membuat dari Sunan Taufiq karangan guru. Jadi berdebat isi kitab itu dipindahkannya. Jangan ngutip sebagian gitu. Tak ulang bebas, namun toko jatuh bahkan kami terima kasih sama memang menyebarkan orang dia buka rekaman buat kita dilarang mengutip, mengambil, memindahkan, memperbanyak sekian atau isi kitab tentang dari waduh ilmu termasuk sisi kenapa kata mulai termasuk memunculkan ilmu. Kalau syarat itu tidak ada seperti itu ya, syarat itu tidak ada seperti itu. Mereka kalau kita sebarkan silakan. Justru banyak nyetak mereka lebih senang. Banyak orang yang menukil dari kitab mereka dapat pahala terus, ilmu yang tafi'ah ngalir terus. Nah, kalau besok mereka kalau kamu butuh cetakan apa, jangan jadikan bisnisnya. Kalau pacak niat dakwah itu lebih dominan 90%. Bisnis sudah usah diniatkan apa-apa. Ini takut cetakan kita tidak laku, takut buku kita cetak tidak laku. Kadang untuk ukil segala macam sedikit tidak boleh, selembar tidak boleh. Padahal ayat Quran, hadis Nabi punya Nabi, yang kau tulis itu punya ulama. Untuk seakan-akan dia membuat semua itu. Nah, kami yang di pesantren mengalami kesulitan kadang-kadang ikhwan. Di madrasah kita pernah nyari, tentu kita setiap pesantren bersama madrasah akan mencari yang terbaik buat santrinya. Nah, kami cari kitab, misalnya Fan Ilim masalah kitab sirah. Kami cari kitab sirah yang paling cantik apa. Kami dapatkan. Ternyata kitab ini cetakan lama. Nanya di toko kitab A, B, C, D sampai nanya si Selfie, tidak tahu dulu. Si Selfie ya. Maaf, Selfie foto ya. Si Selfie nanya, tidak tahu dulu. Lah tidak dicetak lagi kitab ini. Walau termasuk kitab ini kemarin. Ini alhamdulillah dapat aslinya dari Hadramaut. Tapi untuk di kitab ini, tidak kata tulisan dilarang nyetak, memperbanyak, menukil bawah sehingga kita baca, nyetak, motokopi, kitab ini berpuluh-puluh kita kitab. Bahkan kita bagi ke bangsa ada tulisan terkacil. Nah, jadi kitab yang balik cerita ini kami cari tak katil lagi sudah. Kami masih punya satu nuskhoh, satu buku yang kami lihat isinya cantik.
Lemak kalau tidak belajarnya berikan kepada santri atau anak diri kita. Nyai tak kata. Untung dari kitab itu tak kata tulisan dilarang mengkopi, menukil, macam-macam lah. Bangsa ada. Sama kita. Justru dia menutup ilmu untuk tersebar. Alhamdulillah, tidak boleh seperti itu. Ya. Terpulang rahmatullah, kita lanjutkan. Setelah beliau menutup daripada kitab guru beliau, Sayyidina Abdullah Al-Walid mengatakan kerana beliau mengambil ilmu langsung dari Abdullah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tahu kita Abdullah bin Husain Tahir yang kibar Abdul Zaman, pemimpin azim luar biasa yang doa selalu kita baca kalau habis majlis. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana. Itu bersidah panjang sebenarnya kita ambil mungkin beberapa belas bait terakhir. Mengarang bersidah ya Arhamar yang selalu kita baca ya Arhamar. Juga kita banyak majmuk di antaranya. Pengamalan Nabi Abdullah bin Husain itu tiap harinya 25.000 daripada salawat kepada baginda Rasulullah, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah ya Allah. Paling sedikit 10 juz Quran beliau baca sehari. 10 tambah 25.000 tadi. Beliau pun ngajar keliling, bukan duduk itikaf di rumah di masjid begitan macam tadi. Beliau pun berdakwah, beliau pun islah bainal, beliau pun bertani di Masyileh itu, bertani. Ya, hallnya ada di bulan Rabiul Tsani. Tak jauh dari hall Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Habis Kalang 23 ini, habis kamu pengen cari waktu kapan tepat di antara bulan Rabiul Tsani. Kalau Habib Ali tanggal 20 sudah ada rangkaian berapa hari. Nah, sebelum itu ada hall Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi wa nafa'ana fid dunya wal akhirah. Baik, ikhwan rahimahullah. Lalu kita lanjutkan kembali. Nabi Muhammad bin Husain Al-Habsyi melanjutkan kitabnya Tatimah, penutup. Penutup. Beliau masih bicarakan tentang masalah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimah wa min jumlatid dzunub kashful awrat. Dan termasuk dosa, perhatikan ikhwan, kita yang lanang ni hati-hati betina. Termasuk dosa besar adalah membuka aurat. Aurat apa? Sesuatu yang harus ditutup. Aurat dalam makna dua. Ada aurat makna maknawi, ada aurat makna hissi. Makna hissi itu memang aurat yang ada di badan. Bagian badan yang harus ditutup itu namanya aurat. Kalimat aurat itu juga dimaknakan aib atau dosa. Aib atau dosa atau kekurangan. Dua-duanya haram untuk dibuka. Dua-duanya dilarang untuk dibuka. Jangan ke muka punya orang lain. Muka punya kita dewek haram. Macam kita pakai celana pendek haram. Dia walaupun lanang samalah lanang. Jangan ladas nonton bola apalagi dengan orang berenang. Selanangan lu jangan lu haram hukumnya. Aurat lanang dari pusat sampai lutut ini harus ditutup. Ditutup. Jangan dibuka. Makanya kadang-kadang kita bingung ada sebagian orang yang tak paham ngambil wudu singkatnya seret sampai ke paha. Ngejel sunnah nyuci kaki sampai betis. Tapi yang haram buka kan haram hukumnya. Ya, orang betina, kamu walaupun di kampung deh ustaz apa depan rumah sini lah kami. Kalau dulu kamu ditutup. Daster tangan pendek, dua baju, leher terbuka, rambut terbuka. Depan sini lah orang kampung ni masih keluarga kalau keluarga memang senasab sambung-sambung, tapi hukum mahram kalau sudah misan baik mahram haram. Depan sinilah, baru depan sinilah haram. Kita sebagai bapak bertanggung jawab. Kalau bila kita keluar tanpa menutup aurat dengan kiamat sebelum kita dulu ikhwan hati-hati, kemarin sudah dijelaskan. Atau bila kita nutup aurat tapi dengan bentuk yang tidak syar'i, bodinya nyetah, makin minyak wangi misalnya itu, kita bakal dihadap oleh Allah sebelum dia. Kita bertanggung jawab. Ya, tujuan nutup aurat itu nutupi aurat dan juga menahan agar syahwat yang lanang tidak tertimbul gara-gara kita. Nutup aurat, maaf, ya, payudaranya masih mencetak, body montok belakang. Haram. Pakai abaya dia lagi kantong macam makin kantong asoy kami biarlah
karena tidak jadi perhatian lu. Tak mampu sudah jangan mencuri rumah. Jadikan rumah sebagai tutup aurat. Haram ikhwan, kita lanang sama lanang. Bahkan kita disyariatkan untuk di rumah kita harus tahu aurat kita sama umi kita bagi itu sampai di mana. Yang boleh nengok bagian tubuh kita sepenuh itu cuma bini kita atau entah perempuan suami kita. Dulu kita ada batasannya. Ente muka paha di rumah berdandan, ayo tengok haram. Walaupun mahrim, haram itu. Bahkan umi kita baca dengan aurat kita, haram itu. Nah batasan ada, kadang-kadang kita jangan mengukur dengan akal kita. Benar, ini syariat. Kita punya betul auratnya. Ini sebenarnya sudah dibahas di bab fikih. Ya, cuma jangan pakai akal kita. Seandainya kita tengok, misalnya aurat betina di hadapan muhrim atau sesama betina itu sama seperti aurat laki-laki. Aurat betina di hadapan sesama betina atau di hadapan muhrim itu sama seperti aurat laki-laki, antar lutut sampai pusat. Artinya kalau dia terbuka pucuk begitu nengok tidak haram. Kalau dulu ada stop bahang aurat itu. Nah kalau tidak paham, ini ayu kita lagi menyusui anaknya terbuka, kita adiknya, kita kakaknya, kita bapaknya, tidak haram. Terbuka leher kita tidak pakai. Ini mungkin sudah biasa di rumah gitu. Ya, tidak berkodok memang hal yang dibolehkan. Dapati yang bukan tapi pembukaan macam tadi. Terbuka ininya, tidak haram gitu. Tapi secara etika sudah tepat. Tapi ingat perempuan, ingat kita ikhwan. Memang perempuan aurat yang sesama perempuan, maaf misalnya dia macam kita. Betina tadi sama-sama kawannya pasti buka baju sampai pilih, bukanya baju. Maka ini BHW. Bawa tertutup. Boleh tak kawan ini? Tidak haram. Tapi jangan salah. Yang perempuan fasik haram tetap. Atau perempuan kafirah. Perempuan fasik artinya dia tukang maksiat. Dia tidak berjilbab betina ini. Betina tidak berjilbab, dia bergaul dengan lanang sebebas-bebasan, banyak gaul tidak benar, sembahyang kadang tidak. Pastikan ini anggaplah bukan muslimah sebagai hukum auratnya. Perempuan bukan muslimah tidak boleh lihat aurat bini kita, anak kita muslimah, tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun betina sama betul, jadi jangan ladas bini kita masukkan ke salon. Siapa yang ngajar betina kalau ustaz? Bukan banci, bukan. Kadang-kadang ada banci, ya, banci jelas, alhamdulillah haram. Mungkinlah betina kalau betina itu kita lihat dari penampilan di sana tu, dengan pakaiannya, dengan tak berjilbabnya. Kita biarkan bini kita di kerambatnya, di apa, haram. Ada yang sudah sepas-sepas sekarang, hati-hati jangan dibiasakan. Ada sekarang sepas syar'i, salon syar'i, benar ini yang apa? Syar'i ini yang apa? Memang betina butuh perawatan, betina itu butuh untuk cantik, tapi kita pelajari benar-benar. Hati-hati. Jadi perempuan kafirah itu tidak halal biar aurat kita punya keluarga yang perempuan. Perempuan muslimah fasiqah juga diharamkan untuk melihat kita punya aurat. Membuka aurat-aurat ini kan tidak kita lakukan kecuali darurat. Makanya jangan maaf kita ni hobi bergosok. Ya, apalagi sekarang banyak tempat-tempat apa pijat tu. Tidak ada iklan tu. 50.000 pijat sebadan. Pijat tidak baca berjalan. Susah nak ibadat, jangan itu lakukan. Cukup dari luar baik. Kalau sudah sampai terbuka paha, buka badan. Sama hukumnya seperti yang bersunat. Muka aurat itu haram, tapi sunat itu hukumnya wajib. Budak masuk Islam umur 18 tahun. Mau tak mau disunat, buka auratnya. Tak baca menjem dan letak macam ni. Ya, harus dibuka. Bukan cuma paha, bahkan kemaluannya dilihat. Karena ini perkara yang wajib. Harus, maka dilakukan, dihalalkan oleh syariat. Tapi kalau macam tadi, doktor nak nyontek kita, mau tak mau, nyari di paha, buka, tak apa-apa. Tapi kalau tidak darurat, cuma nak belau-belau betina walaupun betina sama betina, kalau betina itu fasik kok, haram hukumnya. Batasan betina, auratnya paha tak boleh dibuka. Sama, lanang juga sama ikhwan. Jadi jangan kita ni, ada orang cuma jadi kebiasaan baik. Seminggu sekali nak berurut, seminggu sekali nak berurut.
Padahal darurat tidak juga, capeknya letih tidak juga. Cuma ngasih nyaman dulu, tidur sambil tidur. Jangan. Kalau memang kita butuhnya, kalau anak tidak berurut, anak sanggup jalan, kaki anak kesemutan adalah penyakit yang memang bisa diselesaikan lewat di urut tadi. Itu juga kalau memang bisa, maaf ya, dipijit misalnya di bawah sarung tanpa harus buka paha, jangan harus buka paha. Jadi ada batasannya. Jangan kita biarkan. Menutup aurat ini harus kita sudah didik anak-anak kita, ummahat, akhwat, hadirin rahimakumullah, dari semenjak anak belum balik. Anak kita yang betina tu, mulailah nutup bawahnya dulu. Biasakan pakai sok, pakai rok sepaha, pakai rok sedengkul. Panjangkan bawahnya ada soknya. Dari dia mulai umur 4-5 tahun sudah dibiasakan. Kaget mulailah kapan kita nak ajak mentu, pakai jilbab, pakai baju panjang. Walaupun belum wajib, cuma nak dilatih seperti ini dikiaskan dengan sholat. Dari umur 7 tahun sudah dilatih, 10 tahun agak dikeraskan masalah ini. Begitu dia balik, dia sudah terbiasa menutup aurat. Sama yang lanang juga. Sekarang alhamdulillah kalau kita ingat zaman kami dulu sekolah SD, makin selalu pendek sampai kelas 6 tu. Ini alhamdulillah kelas 4 apa makin tanah panjang. Ya Allah ngatur kehidupan manusia. Ya. Keburukan nama banyak tapi kebaikan juga Allah bukakan. Dulu budak-budak mana yang berjilbab dulu. Berjilbab sekarang pergi sekolah apa? Macam mana sekolah dia ada biar. Maka jilbab kalau balik sekolah lepas. Tapi zaman sekarang subhanallah jilbab bagian kehidupan umat Islam. Kadang-kadang kita ngeri. Nah, kapan perempuan itu boleh membuka bagian tubuhnya sementara dia tutup aurat? Ada batasannya. Ya, nanti itu di hukum fikih dijelaskan. Misal seorang perempuan bekerja macam kami sekarang di dusun dari bertanaman padi. Nah, kalau dia maki nutup aurat itu tak pacak bergawi. Syariat membolehkan dia buka sampai mana kebutuhan dia untuk buka. Sampai ke sikut, bukalah sampai sikut. Bukan pakai baju kain sini ke saya. Sampai sikut cukup sampai sikut. Tak usah buka sampai ke pucuk. Jadi nyuci piring banyak kejadian kita di mana-mana sekarang sudah banyak hilang. Kalau ada acara di kampung-kampung, ibu-ibu ini memang bergawi galau, nyuci piring tak macam. Nah pas nyuci piring, tak ada makin manset, makin tutupan, basah lah galau. Jadi boleh ketika nyuci piring dia angkat sedikit bajunya, terjiwa uang itu dimakfu, dibolehkan. Karena tak mungkin dia memakai bisa kerja, tak bisa berbuat. Maki aurat, nutup kaki sampai kaos kaki tutup galau. Sekarang nak masuk pasar, becek ledek. Habis hujan pula boleh tidak pakai kaos kaki. Kalau memang dikhawatirkan akan menyusahkan, akan merusak, atau membuat satu penyakit seperti pada kakinya yang memang darurat dibutuhkan untuk indal mihnah istilahnya. Ketika kita sedang ada gawian boleh. Nah, pekerja kita pakai baju kaos ini, saya ada beberapa tempat mau makan cantik, jadi pakai seragam, pakai baju sebelum, tapi pakai mindset sama. Nah, maaf, mindset ini ngepres di badan, tapi apa menarik syahwat? Tidak. Beda kalau paha betis. Kalau betina pakai pakaian nutup aurat tapi lepes, sama beda pakai nutup aurat. Nafsu tetap ada. Tapi beda dengan sini tadi. Kalau dengan ini tutup mindset beda. Apalagi kalau untuk pelengkap sholat pakai. Wahakada. Jadi kita pelajari masalah aurat. Aurat itu nutupi dari warna kulit. Nutupi dari warna kulit. Ada juga kan banyak ibu-ibu kita pakai kerudung dasar Paris istilahnya tadi. No, tipis lemaknya, nadem, dingin, iyo. Tapi kalau tak makin jeruan, kejingoan rambutnya, apalagi ada warna-warna muda. Kejingoan, warna hitam rambut tuh, tak sah nutup auratnya. Jadi dari segi warna diperhatikan yang memang nutup kulit, warna kulit. Termasuk kita ikhwan. Ini banyak yang balik haji kayak demen bergamis. Balik haji bergamis terus. Kadang-kadang maaf, saya empat bayar dia. Tidak pakai celana panjang atau pakai baju celana sepaha. Pas dia sujud tuh model orang tadi dia ya maaf orang kayu beli di Saudi dasar gamis lembut dingin. Pas dia sujud bulu-bulu pahanya gimana? Tak sah. Harus nutup luar. Kamu juga berenang di kolam. Nutup aurat pakai celana panjang tapi warna putih sama dengan otak. Terjengok kalau badan kita. Ya. Jadi dari segi warna harus menutupi warna kulit. Kemudian jalan Islam dengan sempurna. Masalah tadi cadar itu memang ada hilaf, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Yang sanggup cadar cantik, silakan. Tidak sanggup, jalanilah hidup syariat dengan benar.
dengan jilbab yang sempurna dan jangan banyak keluar rumah. Jujur baik ibu mahat, kamu berjilbab tu kadang jadi tambah cantik, dari putih meletak jilbab warna merah, warna hitam, cantik. Kalau kami nengok kamu cantik dengan jilbab tadi, insya-Allah. Kadang-kadang kita duduk di mobil, jilbab mobil, Allah tak tahu, di fotonya ke kamera saya. Nengok dia tanpa hajat, haram tetap. Menikmati wajah kamu yang cantik itu tetap haram. Sebagai ulama mengatakan sebab jadi haram gara-gara kamu juga berdosa. Jadi jangan nak berdandan pula. Tutup pakai cadar, tak sanggup tutup diri, jangan banyak keluar dari rumah. Kadang-kadang jujur, jangankan kamu yang masih bodoh, yang sudah tua bangko, masih kalau nengok barang-barang sini macam itu masih nangis, nengok. Haram hukumnya, Pak. Ya, kalau sampai kita tahu kalau aku mentu dengan wajah seperti ini mau bakal nyiwa aku dan tertarik, maka berarti aku ini jelas menimbulkan fitnah. Jangan mentu. Kalau tidak sadari diri, tutup. Sabar, cadar tu. Kemarin gagal corona pacak kalau bermasker. Masker itu sedang nak cadar, bahkan kita selesai dia masih bercadar. Masker itu. Ya, jujurlah sama Allah. Sekali lagi untuk masalah cadar itu memang ada dua hukum ulama. Dia mengatakan aurat betina seperti di luar solat sama seperti dalam solat. Seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Ini muktamad, hak benar tak kata salahnya. Namun bagi anda yang perempuan yang ma'adatil jamalah, yang muka antum cantik, Masya Allah, nengoknya kita jadi demen, tak berkedip nengok dari itu. Ya, cadari lebih afdal. Jangan jadi sumber fitnah, jangan jadi sumber orang lain berdosa. Jelas insya Allah. Jangan dipaksakan kalau dah galak, tapi pastikan resiko aku dia dapat lapor. Ya, bahkan kita kadang lebih demen bangga nengok anak bini kita dijengukkan. Apalagi nyogok di pasar, nyogok. Ya jujur deh, kalau kamu tanya, mungkin kamu siapa baik, kami siapa baik. Walaupun daungan tu ada terus setan itu. Kadang-kadang kita sengaja, ya, pas dapat tukang kasih di Alfamart, Indomaret, misalnya mat yang lain itu cantik, beli barang tu banyak. Dia lama, dia hitung betul dia. Dia hitung, kita juga terus. Bahkan kadang-kadang syaitan tadi pura-pura ngapik, setengah fotonya. Apa kamu? Kita bermaksiat, mandang dulu. Dia tak sadar. Hakada ikhwan rahimahullah. Wamin jumlah tidalab kashful aurat. Nah, aurat ini aurat yang kita bahas panjangan dari bawah itu aurat badan. Ya, macam-macam insya-Allah kalau ada waktu ya antum bisa buka di bab fikih. Ya, aurat lanang, aurat betina sama di mana batasannya. Aurat kita laki bini, aurat kita sendiri itu ada pembahasannya. Kalau tadi sudah cukup banyak yang kami sampaikan. Wagat masyarakat fi jami'il jihad, telah tersebar keburukan ini membuka aurat di macam-macam negeri kata beliau. Di mana-mana membuka aurat. Di mana-mana membuka aurat. Fasatrul aurat wajibun makhtur, nutup aurat wajib yang hak, tidak ada khilaf. Cuma batasan yang ada khilaf. Batasannya ada yang kaki tidak termasuk, ada yang masuk sampai kaki, batasan muka. Kalau kita mazhab Syafi'i sampai dagu, ada yang di bawah dagu. Batasan itu baik. Tapi nutup aurat pada secara umum hukumnya wajib, semua mazhab tidak ada khilaf. Masalah cadar yang ada khilaf itu. Nutup aurat semuanya hukumnya wajib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya, ini fitnah. Ya, ini kita ke pasar belanja. Zaman ini zaman fitnah, bukan macam zaman dulu, ikhwan. Makanya ummahat, ibu-ibu, akhwat, ya, kadang-kadang ada ibu-ibu gitu, akhwat protes, mari kami tak boleh senang-senang panggilan, kami akan seperti nonde, nak berjoget-joget boleh dah, kata mana, yo, benar, memang dari dulu ngadakan seperti itu diadakan, joget berzapin, muter-muter, bahkan ada yang rambut panjang tu muter ke rambutnya, bukan sampai sekarang itu, suatu kebanggaan mereka. Tapi mah zaman dulu tak kata, namun kami happy, fitnah itu tak tersebar. Kamu lah dasarnya dengan berjoget pun ada di Zoom punya, bahkan di live punya. Ini kita takut fitnah zaman sekarang. Nah, bini cantik pasti berdandan kamu.
Kondangan pasti bedan sangat habis gaya bini kita, anak kita saya sampai sedunia sampai sedunia nasalafiyah. Wa kashifu fasatul aurah wajibun maktum. Nutup aurat itu wajib hukumnya, ya. Tidak ada khilaf. Wa kashifuha wa nadhiruha ma'thum. Dan orang yang membuka aurat atau melihat aurat hukumnya haram, berdosa. Walaupun aurat dewek, ya, kita tidak boleh melihat. Kalau kita untuk pribadi kita nengok kemaluan makruh, nengok paha pun juga makruh. Kalau tidak kata hajat boleh kita nengok pun kita dewek, ya boleh mubah. Tapi nengok kemaluan depan itu hukumnya makruh untuk pun kita dewek, ya. Tapi kalau untuk orang lain haram. Nanti ada batasan, nengok aurat budak kecil, ya itu juga ada batasannya. Jadi kita harus paham aurat kita sama bini kita sama dulu kita sama keluarga kita. Jadi alhamdulillah ya, sekarang ada kelompok main bola mini soccer, ya rombongan budak-budak majelis. Alhamdulillah di situ ada ikhwan, ada silaturahminya, ada tibatnya, ada olahraganya, dan juga ada dakwahnya, menampilkan bagaimana main bola yang syar'i, pakai celana panjang kalau ataupun sampai tambahnya ada nutupnya, ya. Nah, itu kita pengen boleh. Artinya syariat tidak menekan kita tidak boleh olahraga, tidak boleh apa. Ada, tapi jangan bertentangan dengan syariat Allah. Tapi kalau betina berenang, pakai baju apa, berenang di kolam renang, nutup aurat, tidak usah. Ngapa? Tegak dari bangun langsung pes, centak bentuk badan dengan berpasti, walaupun dia pakai baju hitam. Apalagi kalau orang kecuali kalau maaf sebetinoannya di kolam renang itu misalnya nutup aurat galonian, itu pun hati-hati, ada CCTV dah. Kita ngomong kita tengok jaga bilik nak bawa apa itu nonton kita, CCTV. Alhamdulillah min. Wa kashifuha wa nadhiruha maqthum. Orang yang membuka aurat dan yang melihat aurat haram hukumnya. Waqad amara Allah subhanahu bi ghaddil basar anil aurat, dan Allah telah menyuruh kita untuk menutup mata dari melihat aurat. Nah, aurat maknawi aurat yaitu bentuk dosa. Macam doa tadi, wasturlanal aurati wa hamilil rawati, dan tutuplah aurat kami. Aurat di situ bukan aurat badan. Keburukan, kesalahan kita pernah berbuat dulu masa muda, banyak yang jadi terlalu orang lain tak tahu, tolong tutup ya, jangan sampai orang lain tak tahu. Itu mana aurat. Dalam aurat mana aurat aib keburukan haram, bukan sama. Muka aurat dewek juga haram, apalagi muka aurat orang lain. Begitu pas sepulan tu dulu macam ini aku tahu bahwa kau tu sepulan tu jangan macam-macam dulu sama aku. Ya Allah, bangga kau. Aurat orang kau punya stok ni. Tak usah bangga. Aku tahu kalau kebaikan dia tu, nah itu bolehlah bangga. Ini karena bangga dengan tahu aurat orang lah. Kita minta tutup sama Allah. Ya, wastur lanal aurati wa amin rawati, tutuplah auratku. Artinya apa? Keburukan-keburukan masa muda kita dulu, kejahatan kita di mana-mana, yang maksiat kita lakukan dari jangan sampai orang lain jadi tak tahu. Itu kita minta tutup aurat dalam makna nutup aurat dosa. Insyaallah pada masa akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu masih menjelaskan tentang seputar aurat ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ashrafna ala law fatib alayna tawbah rasul wastur lana al-awrati wa ahli firli walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khulani wa kullu dina habba hawjihatin wal muslimina amin rabbi asma qadran wa judan
والصلاة بالقبول صلى الله حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الأزواج وبيت النصر وصحبه بسم الله وبركاته من شر الضالين وغربها بار البارحة خصوصا صاحب كتاب الإمام الحبيب محمد بن حسين بن عبد الحشيم والشيخ عبد الله بن طاهر وصاحب الحاضر دار الحبيب عبد الرحمن الرحمن المنور وقافل المسلمين أهل بيت أهل قرية أن الله ترشح برحمة من جنة الله يدعوني من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كلمات ونفعات الدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أوصل اللهم ثواب هذا المجلس إليهم يا رب أن نجد العبد بين أيديهم فداك من المسلمين من النار وعلى نت شفاء مقلدا والأمر وسقم النفس والصون ذي عبد العزيز بن شريف الدين ورحمة بن محمد يديف وكل من أوصلنا بالشفاء من إخوان أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاعنا جل شفاء الله وسقم من العالمة على هذه المنك الصالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم تقبل الله منكم تقبل يا كريم